Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami anggota kelompok terdiri dari saya Jihan Kamila Azhar dengan NPM 1 ada Usus Supriyatna dengan NPM 2, Asti Citra dengan NPM 08 dan Melati Rizky dengan NPM 37. Mohon izin kami akan membacakan mengenai membangun pelatihan andragogi. Yang pertama yaitu mengenai komunikasi apresiatif untuk pelatihan andragogi, bahwasannya fasilitator ini dalam pelatihan ada 4 peran. Yang pertama yaitu sebagai narasumber, kedua sebagai motivator, ketiga dinamisator, dan tentunya dirinya juga sebagai fasilitator. Boleh ini? Nah, adapun pandangan umum mengenai trainer dan fasilitator. Yang pertama yaitu ada trainer atau instruktur yang dimana bahwa trainer ini dianggap sebagai orang yang paling tahu atau serba tahu dan cenderung satu arah. Selain itu juga pada trainer ini tuh cenderung menggurui. Nah, sedangkan kita sebagai fasilitator dari seorang trainer bisa menjadi fasilitator yang dimana terkenalnya di dalam fasilitator itu seluruh yang ada di ruangan merupakan warga belajar dan arah komunikasinya itu dua arah dan saling belajar dan memfasilitasi pengalaman antar satu sama lain baik itu fasilitator maupun para peserta yang ada di dalam ruangan tersebut. Boleh Dina? Adapun pedoman fasilitator, yang pertama yaitu memberikan apa yang peserta mau, tahu sedikit tentang banyak hal, tidak ada batas dan jarak, senjata memfasilitasi pengalaman dan pengetahuan, sebaiknya tinggal bersama dalam camp atau dalam sebuah ruangan bersama-sama, lalu ada seimbang antara pengetahuan terhadap materi dan metode, mengakui kalau memang tidak bisa menguasai sesuatu ketika ada pertanyaan dan kita tidak bisa menjawab, lebih baik kita bilang kepada peserta bahwa kita belum bisa menjawab pertanyaan hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu istilahnya bukan guru silat. Boleh di next? Adapun peran sebagai fasilitator, narasumber, motivator, dan dinamisator. Bahwasannya tidak terlepas dari berpikir apresiatif. Hal ini ibaratnya memandang dunia dengan kacamata baru. Jika kita biasanya terbiasa melihat kesalahan, baik yang dibuat oleh individu atau kelompok, maka dengan menggunakan kacamata apresiatif ini kita diajak untuk melihat sisi keindahan dan potensinya dari dunia yang kita tinggali sehari-hari ini. Boleh, Dina? Adapun memfasilitasi pelatihan yang pertama yaitu berangkat dari asumsi bahwa setiap peserta pelatihan di sebagian besar waktunya ingin berbuat yang baik. Yang kedua, butuh keikhlasan untuk berkomunikasi dua arah. Yang ketiga, butuh keikhlasan untuk menyampaikan seluruh wawasan yang kita ketahui. Butuh tanggung jawab untuk menjawab tidak tahu ketika memang ada pertanyaan yang belum dapat dijawab. Boleh, Tini? Selanjutnya yaitu akan Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Boleh. baik. Terima kasih, Jihan. Selanjutnya ada dua hal yang mendasari komunikasi ini. Yang pertama yaitu frame of thinking dan frame of values. Di mana frame of thinking ini merupakan hal-hal yang menjadi asumsi dalam pemikiran dasar. Sedangkan frame of values ini merupakan nilai-nilai dasar yang mendasari. Boleh di next? Jadi, frame of thinking ini merupakan bagian dari asumsi positif yang memandang bahwa setiap orang dapat memperoleh waktu untuk dapat digunakan sebaik mungkin untuk dapat melakukan kebaikan. Kemudian asumsi positif yang memandang bahwa orang yang telah dianugerahi, mohon maaf, setiap orang telah dianugerahi segala sesuatu yang dibutuhkannya dan bisa berhasil dan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Lalu yang terakhir ada asumsi positif yang memandang bahwa sebagian besar manusia butuh untuk didengarkan agar bisa membahagiakannya. Kemudian pada frame of values ini
Ada beberapa nilai, yaitu mengenai yang pertama pentingnya dalam komunikasi apresiatif yang harus diperhatikan, yaitu setiap perkataan dalam segala sesuatunya harus bisa diucapkan dan dipikirkan terlebih dahulu untuk orang lain. Yang kedua yaitu menyampaikan perkataan yang baik dan hendaknya diam dalam setiap merespon perkataan yang agak menyimpang. Boleh selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada teaching plan atau rencana pengajaran. Nah, teaching plan ini merupakan suatu rencana penyampaian materi yang akan diberikan dalam proses pelatihan yang terdiri dari uraian atau deskripsi tentang proses atau prosedur penyajian suatu materi di dalam kelas yang didukung oleh unsur-unsur tertentu. Nah, teaching plan ini harus sesuai dengan isi dan tujuan dengan kebutuhan pelatihan. Jadi teaching plan sendiri adalah hal-hal mendetail dari sebuah rencana penelitian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kegunaan teaching plan itu ada 10. Yang pertama adalah materi dapat tersampaikan sesuai dengan waktu, lalu yang kedua ada pengendalian waktu, ketiga membuat penyajian sistematis dan terarah, keempat menghindari sifat lupa, lima memudahkan proses evaluasi, enam sebagai acuan bagi fasilitator, 7 membatasi ruang dan lingkup materi, 8 mempermudah mencapai tujuan, 9 menggunakan metode dan media yang sesuai, dan yang terakhir 10 pembagian kerja antar fasilitator sebuah tim. Lalu selanjutnya ada isi teaching plan. Yang pertama ada judul pokok bahasan, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada metode yang digunakan, keempat media yang digunakan, lima waktu yang diperlukan, enam pembagian tugas, tujuh langkah proses penyajian, delapan kata kunci, sembilan rumusan pertanyaan dan alternatifnya, dan yang terakhir 10 adalah evaluasi. Dan selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan teaching plan. Yang pertama ada pemilihan pokok bahasan atau sub pokok bahasan. Yang kedua ada perumusan tujuan pokok bahasan yang diambil dari kurikulum atau silabus. Yang ketiga perhatikan elemen media, waktu, metode, alat bantu, dan juga fasilitator. Yang keempat ada buat kolom untuk masing-masing elemen. Kelima, tentukan proses yang akan dilakukan. Enam, tentukan materi yang disajikan. 7. Tentukan durasi. 8. Tentukan pembagian tugas. 9. Rumusan kata kunci dan pertanyaan. Dan yang terakhir 10. Buat bahan dan langkah untuk evaluasi. Nah, dalam proses pelatihan itu terdapat alurnya, yang mana yang pertama itu ada input, kedua ada proses, dan yang terakhir ada output. Nah, di dalam proses inilah nantinya fasilitator akan menyampaikan modul yang sudah tersajikan. Dengan begitu, fasilitator akan memberikan atau mendelivery materi kepada input atau peserta. Dan yang terakhir itu ada output, di mana hasilnya itu, hasil dari pelatihan itu harus mencapai target dari diadakannya suatu pelatihan. Di sini ada contoh teaching plan di mana terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama itu ada 3 jam, di mana 1 jamnya itu 45 menit, lalu yang pukul 10.15 sampai 10.30 itu ada coffee break, 10.30 sampai 12.00 itu ada penyampaian materi kedua atau 2 kali 45 menit, lalu 12.00 sampai 13.00 ada isoma, dan sesi terakhir 13.00 sampai 15.15 ada 3 kali 45 menit. Nah, dalam penyampaian suatu materi atau satu sesi itu terdapat materi yang disusun berdasarkan waktu yang sudah disediakan. Nah, ada contohnya ketika pemberian materi pertama akan membahas tentang DBD, di mana peserta harus mampu memahami tentang definisi DBD, penyebabnya, dan juga pola penularannya. Begitupun pada sesi kedua dan sesi ketiga. Di sini ada contoh mendetail tentang teaching plan. Dalam teaching plan sendiri ada judul pokok bahasan, tujuan pokok bahasan, metode yang digunakan, media yang digunakan, waktu yang diperlukan, dan pembagian tugas. Nah, seperti contoh pada penyampaian materi 1 ada 3 kali 45 menit, di mana dimulai ketika pukul 8.00 sampai 10.15. Nah, ketika pukul 8.00 sampai 8.10, di mana 10 menit pertama fasilitator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu 20 menit selanjutnya 8.10 sampai 8.30 akan ada games kapal pecah, dan 8.30 sampai 8.45 ada penarikan hikmah. Dan di sini juga ada penyusunan
alat bantu dan juga keterangan yang dimana terdapat kata kunci dari setiap sesi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan sebelum memfasilitasi kegiatan pelatihan andragogi ini. Yakni pertama, menyiapkan topik atau pokok bahasan, yang kedua memahami tujuan pokok pembahasan, yang ketiga menentukan metode, yang keempat menentukan media, yang kelima menentukan waktu, dan yang terakhir menentukan proses ataupun langkah-langkah penyajian serta evaluasi. Selanjutnya, setelah seluruh komponen atau langkah-langkah ini telah dipenuhi, maka seorang fasilitator dalam melaksanakan fasilitasi kegiatan pelatihannya dan dalam menjalankan perannya yang dibagi menjadi 4, yakni dinamitator, motivator, narasumber, dan fasilitator, dalam membagi tugas bersama timnya dan dalam mendukung dan mensukseskan kegiatan pelatihan ini. Next slide. Ada beberapa prinsip dalam prinsip penyajian kegiatan pelatihan andragogi ini. Yang pertama, yakni kesiapan fasilitator. Fasilitator siap untuk tampil di hadapan warga atau peserta pelatihan. Yang kedua, menguasai materi. Yang ketiga, menguasai metode. Yang keempat, menguasai proses dan langkah-langkah yang terencana secara sistematis. Yang kelima, style. Style di sini artinya tetap menjadi diri sendiri, namun genuine, bukan menjadi orang lain. Usahakan menggunakan bahasa yang formal agar warga belajar cenderung menghormati fasilitator dan juga membuat kewibawaan fasilitator tetap terjaga dan meningkat. Yang keenam, ada ketepatan menggunakan beberapa media. Apabila ada perubahan rencana atau dibutuhkan media-media tambahan untuk menjelaskan materi tersebut, itu sudah disiapkan oleh seorang fasilitator. Yang ketujuh, memiliki tujuan yang jelas atau ada sasaran yang ingin dicapai melalui pelatihan ini. Next slide. Selanjutnya, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan fasilitasi kegiatan pelatihan, yakni pertama, penggunaan bahasa yang komunikatif. Penggunaan bahasa yang komunikatif di sini artinya menggunakan pola two-way communication. Yang selanjutnya, kedua, ada kontrol atau pengendalian diri. Yang ketiga, merangkul GPK ataupun gerakan pengacau kelas. Biasanya saat brainstorming, ada warga belajar yang berceloteh atau maka kita datangi dan ajak ngobrol warga kelas yang berceloteh tersebut, tanyakan apa maksudnya dan tujuannya apa dia berceloteh tersebut. Yang keempat, yakni percaya diri. Yang kelima, berlaku wajar. Yang keenam, memberi inovasi pada peserta. Yang ketujuh, bisa mengatur tempo. Yang terakhir, ada penggunaan bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang digunakan di sini adalah bahasa tubuh yang terbuka dan ramah kepada seluruh peserta. Next slide. Selanjutnya, ada langkah-langkah dalam memfasilitasi kegiatan sebuah pelatihan andragogi. Itu harus memenuhi beberapa tahapan, yakni pertama, menjelaskan pokok bahasan. Yang kedua, menyajikan media. Medianya dapat digunakan beragam media seperti bisa menggunakan film, gambar, sosiodrama, ataupun games. Setelah itu, yang ketiga, menggali pendapat. Ingat siklus dari Daur Belajar, yakni participatory learning method. Gali pendapat untuk memancing two-way communication, multi-channel learning, dan active learning pada seluruh peserta kegiatan pelatihan. Yang keempat, juga ada mengaitkan pendapat dengan kehidupan nyata seperti yang kita ketahui dan telah dibahas. Bahwa sebelumnya ada beberapa kunci dari prinsip pelatihan andragogi, yakni peran serta dan spontanitas yang menggunakan lempar spidol. Yang selanjutnya, yang kelima, ada menambah, mengulas, dan menegaskan. Dari kata kunci tersebut, setelah kita menjalin two-way communication yang baik, kemudian setelah terjalin suasana yang menyenangkan di kelas, maka kita dapat mengulas dan menambah dan menegaskan bahwa peran kita sebagai narasumber yang mengerti materinya dan menguasai materinya. Yang terakhir adalah menyimpulkan atau mendaratkan atau mengukuhkan materi atau pelatihan tersebut menjadi sebuah pengalaman atau pemahaman baru bagi setiap para peserta pelatihan. Next slide. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diketahui dan yang akan mempengaruhi suatu pelatihan andragogi itu berhasil atau tidak. Itu dipengaruhi oleh manajemen kelas pada saat praktik pemberian pelatihan andragogi ini. Yang pertama, yakni hindari menggunakan model kelas yang klasik atau penempatan meja dan kursi seperti yang ada di layar.
Alasannya yang pertama, karena peserta sulit dikondisikan untuk berada di depan. Yang kedua, peserta sulit untuk fokus pada setiap rangkaian pelatihan, terutama peserta yang duduk di belakang. Yang ketiga, menyulitkan kelincahan fasilitator saat kegiatan pelatihan. Yang terakhir adalah fasilitator untuk sulit memantau seluruh peserta yang berada di belakang. Next slide. Bentuk USEP menjadi pilihan tepat yang disarankan dalam melaksanakan manajemen kelas yang sesuai dengan prinsip pelatihan andragogi, yakni REM to PEM. Tentu apabila tempat kelas pelatihan yang memungkinkan untuk menggunakan bentuk kelas ini. Walaupun demikian, ada masa ketika pelatihan ini menggunakan tempat seperti meeting room di hotel. Namun usahakan pensettingan meja dan kursi tidak seperti setting klasikal yang harus diusahakan untuk dihindari. Alasan penggunaan USEP adalah karena yang pertama dapat mendukung fasilitator untuk memiliki keleluasaan dalam membangun situasi kelas. Yang kedua, peserta dapat dikondisikan untuk berada di depan semua. Yang ketiga, peserta dapat setidaknya untuk fokus pada setiap rangkaian pelatihan karena semuanya terawasi oleh fasilitator. Dan yang terakhir adalah memudahkan fasilitator untuk mendinamisasi dan memotivasi seluruh peserta pelatihan. Next slide. Selain menggunakan setting kelas dengan USEP, ada beberapa metode pelatihan lainnya yang memerlukan meja untuk diskusi dan pilihan model roundtable dapat mendukung trainer untuk menggunakan model ini untuk berdiskusi dengan kelompok atau metode word cafe di mana para peserta akan berkesempatan untuk memberikan persentase atau menyampaikan public speaking ke kelompok-kelompok lainnya. Jadi ini yang menjadi alasan mengapa seorang trainer itu penting untuk menentukan manajemen kelas dan memperhatikan alat bantu yang disediakan oleh panitia sehingga dapat membantu dan menunjang proses pelatihan yang dilakukan oleh seorang fasilitator. Mungkin hanya demikian penjelasan atau review dari kelompok kami terkait beberapa materi yang dapat membangun dan meningkatkan wawasan serta keterampilan kami dalam praktik pelatihan andragogi atau pelatihan pada orang dewasa ini. Mohon maaf apabila ada ucapan dari kami yang kurang tepat atau tidak berkenan di hati para pendengar. Semua saya izin untuk tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.